Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Nuha Cikal Aziza di mata pelajaran Dasar Desain Grafis. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Semuanya hadir hari ini atau ada yang sakit atau izin? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk materi, kita tes dulu semangatnya dan juga fokusnya, oke? Ibu ada gamesnya itu tepuk pagi, siang, malam. Udah ada yang tahu? Nah, gamesnya itu kalau ibu sebut pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang malam, kalian bilang oke? Siap? Ya. Konsentrasi, dimulai. Pagi, siang, siang, pagi, malam. Ya, masih ada yang belum fokus? Sekali lagi. Pagi, pagi, malam, siang, pagi. Nah, bentar. Semuanya udah siap berarti ya untuk penyimak materi hari ini. Nanti kalian boleh tulis poin-poin pentingnya di catatan kalian. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur tata letak. Sebelum kita mengetahui unsur-unsur tata letak, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah kalian mengamati, terus mengamati contoh-contoh yang diberikan oleh ibu, telah mengumpulkan data dan berdiskusi, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi, membandingkan, dan membuktikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang dengan baik dan benar. Kalian juga dapat memposisikan unsur-unsur tata letak. Sebelum masuk ke unsur-unsur tata letaknya, kita ketahui dulu apa itu desain grafis. Kan kita ada di mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, apa sih desain grafis itu? Desain grafis ini tuh merupakan suatu bentuk rancangan komunikasi visual yang menggunakan gambar atau teks untuk menyampaikan informasi menggunakan media komputer. Atau bisa disebut juga desain grafis ini tuh merupakan seni dalam menyampaikan pesan. Jadi pesan itu gak cuma bisa kita dengar aja atau baca aja, tapi bisa melalui si desain grafis. Contohnya ada apa aja? Contohnya itu ada brosur, poster, banner, desain kemasan, logo, cover buku, infografis, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, kita masuk ke unsur-unsur tata letak. Ketika menciptakan sebuah karya desain, kita itu harus memperhatikan unsur-unsur desain. Salah satunya adalah unsur tata letak. Nah, tata letak dalam desain ini terdiri dari beberapa bagian yang tidak boleh terpisahkan dan mengandung arti yang sangat dalam. Unsur yang pertama itu ada garis. Garis dalam desain grafis ini tuh merupakan penghubung antar 2 titik. Garis juga berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Garis juga ini sering disebut sebagai unsur 1 dimensi karena dimensi panjangnya. Ingat ya, garis itu unsur 1 dimensi karena hanya memiliki panjang. Fungsi dari garis itu 1 sebagai pembatas tepi bidang atau objek, yang kedua menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak, nilai irama, dan nilai arah, dan yang ketiga itu memberikan kesan pada visual desain seperti menjadi tegas, luas, dinamis, dan lain sebagainya. Nah, garis juga terdiri dari berbagai macam, gak cuma lurus aja. Terus setiap garis juga memiliki arti atau kesannya masing-masing. Yang pertama itu ada garis horizontal. Seperti apa garis horizontal? Ya, garis horizontal itu memberi sugesti ketenangan. Kemudian ada garis vertikal, itu menunjukkan stabilitas, kekuatan, atau kemegahan. Terus juga ada garis diagonal, itu menandakan tidak stabil. Ada juga garis lengkung, itu menunjukkan keanggunan. Garis zigzag itu menunjukkan semangat. Garis bending upright itu sedih, lesu, dan kedukaan. Terus ada garis diminishing perspective, itu biasanya menunjukkan kerinduan dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada bidang. Bidang ini tuh merupakan objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar, atau bisa disebut juga 2 dimensi.
Ingat ya, kalau garis itu tadi satu dimensi karena hanya memiliki panjang, sedangkan bidang ini memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan juga lebar. Bidang juga ada bermacam-macam. Yang pertama ada bidang geometris, kemudian ada bidang biomorfis, kemudian ada bidang bersudut, dan juga ada bidang tidak beraturan. Nah, si bidang juga bisa tersusun dari beberapa huruf yang dirangkai sehingga menciptakan suatu bidang. Contohnya seperti ini. Nah, setiap bidang juga memiliki sifat atau karakternya masing-masing. Yang pertama ada bidang horizontal dan vertikal. Itu memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan teratur. Kemudian ada bidang bundar, itu memberikan kesan santai, kadang stabil dan kadang juga gerak. Kemudian ada bidang segitiga, itu memberikan kesan statis maupun dinamis. Ada juga bidang bergelombang, memberikan kesan irama, kehidupan, dan gerak. Kemudian ada bentuk. Nah, bentuk ini tuh memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Berarti ada 3 dimensi. Kalau garis tadi ada berapa dimensi? 1, apa aja? Panjang. Kemudian ada bidang. Bidang itu ada berapa dimensi? 2, ada apa aja? Panjang dan lebar. Kemudian bentuk. Bentuk itu ada 3 dimensi. 3 dimensinya itu ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, bentuk juga ada macam-macamnya. Yang pertama ada bentuk figuratif. Bentuk figuratif ini tuh merupakan bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga benda-benda. Itu bentuk figuratif. Dan yang kedua itu ada bentuk abstrak. Bentuk abstrak atau abstraktif ini tuh merupakan bentuk figuratif yang diubah sedemikian rupa sehingga beberapa bagian dari bentuk asalnya menghilang dan bentuknya berubah menjadi bentuk yang sudah digayakan, atau juga bisa disebut bentuk asal tapi tetap memiliki artinya. Nah, kalau si bentuk abstraktif yang berasal dari figuratif ini tuh contohnya kayak wayang kulit, topeng, atau batik. Nah, itu bentuk abstrak yang berasal dari bentuk figuratif yang digayakan. Nah, tadi udah kan unsur pertama itu ada garis, bentuk, dan juga bidang. Kemudian masuk ke unsur kedua. Unsur kedua itu ada tipografi. Tipografi ini tuh merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Atau lebih ringkasnya kayak jenis-jenis tulisan. Tulisan tuh ada yang rapi, terus ada yang huruf sambung. Karena itu juga disebutnya tipografi. Perkembangan tipografi ini juga sudah mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan sampai dengan menggunakan komputer. Nah, tipografi juga memiliki macam-macamnya, memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada roman. Roman itu memiliki sirip atau kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Nah, si huruf roman ini juga memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah, gemulai, dan feminim. Itu buat si roman yang di ujungnya itu lancip. Kemudian ada Egyptian. Nah, ini tuh jenis huruf yang memiliki ciri kaki atau siripnya itu berbentuk persegi. Kan kalau si roman itu ujungnya lancip. Nah, kalau si Egyptian itu ujungnya persegi. Nah, kesan yang ditimbulkannya itu adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Kemudian yang ketiga itu ada sans serif. Nah, kalau si sans serif itu berarti tanpa sirip atau tanpa kaki, sehingga memiliki ketebalan hurufnya yang sama atau hampir sama. Kan kalau yang tadi roman tuh dia ujungnya lancip, terus ada si Egyptian ujungnya kotak. Kalau si sans serif ini tuh gak ada ujungnya. Jadi pembedanya itu hanya pada ketebalan hurufnya yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan itu adalah modern, kontemporer, dan efisien. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada script. Nah, script ini menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Nah, script itu kayak kalau di tulisan kita kayak tulisan sambung, bersambung, itu script. Nah, kesan yang ditimbulkannya itu adalah sifat pribadi dan juga akrab. Kemudian yang kelima ada miscellaneous. Ini tuh merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada
ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif lainnya. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga. Unsur ketiga dalam tata letak itu ada ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi ini merupakan gambar yang sifatnya menerangkan atau visualisasi dari cerita maupun naskah. Fungsi khusus dari ilustrasi ini tuh memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita, memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan dalam tulisan ilmiah, memberikan bayangan langkah-langkah kerja, mengkomunikasikan cerita, menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia, memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan dan dapat menerangkan konsep yang disampaikan. Jadi si ilustrasi ini tuh berfungsi untuk menjelaskan cerita atau naskah yang sudah ada. Nah, dalam ilustrasi juga memiliki beberapa teknik. Yang pertama itu ada teknik gambar tangan atau hand drawing. Nah, teknik gambar tangan ini tuh sesuai ya sama namanya, gambar tangan. Berarti dibuat secara keseluruhan si gambarnya itu menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat, seperti membuat iklan, poster, dan lain sebagainya. Nah, jadi teknik yang pertama itu ada gambar tangan. Semua ilustrasi yang dibuat itu menggunakan tangan tanpa ada campur tangan digitalnya. Kemudian yang kedua itu ada fotografi. Fotografi ini tuh merupakan ilustrasi berupa foto yang dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera baik manual maupun kamera digital. Kemudian yang keempat dalam unsur tata letak itu ada warna. Warna dalam layout dapat membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna juga sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas, karena warna dapat digunakan untuk menyorot elemen penting, dapat untuk menarik perhatian atau mengatur mood pembaca. Nah, setiap warna juga sama ya, memiliki makna ataupun kesan tersendiri. Kayak tadi si garis ada artinya masing-masing setiap garis, begitupun pada warna. Selanjutnya ada unsur yang kelima, itu unsur gelap terang. Itu merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua atau warna gelap dan juga warna muda atau warna terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas cahaya. Nah, unsur yang keenam yaitu tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Misalnya, kita mengetahui tekstur dari kertas dan juga karpet atau kain. Kemudian unsur yang ketujuh itu ada ruang atau space. Nah, ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu maupun nyata. Pada karya seni 3 dimensi, kita langsung bisa merasakan sensasi ruang tersebut ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Sedangkan pada karya 2 dimensi, kita masih bisa merasakan si ruang tersebut, akan tetapi melalui khayalan kita. Nah, untuk memberikan kesan ruang ini memberikan caranya ya, bisa diberikan bayangan atau membedakan warna gelap terang tadi gitu, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dalam membuat desain itu kita harus memperhatikan semua unsur tata letak yang ada di dalamnya dan maknanya juga. Jadi kita itu gak sembarangan membuat desain, entah itu kita membuat poster atau membuat logo atau membuat karya lainnya, itu kita harus memperhatikan komposisi unsur di dalamnya, menggunakan garisnya seperti apa yang cocok, menggunakan warna apa yang cocok, dan lain sebagainya. Nah, si unsur ini tuh tadi ada berapa? 7. Yang pertama itu ada garis. Garis itu yang memiliki 1 dimensi. Kalau yang 2 dimensi itu bentuk. Kalau yang 3 dimensi bidang. Kemudian unsur kedua dalam tata letak itu ada tipografi. Yang ketiga itu ada ilustrasi. Yang keempat itu ada warna. Yang kelima itu gelap terang, tekstur, dan juga ruang. Coba sekali lagi kalian sebutkan. Unsur tata letak itu ada berapa? Yang pertama ada berarti udah hafal ya semua unsur tata letak yang ada dalam desain grafis. Selanjutnya kita buat kelompok, 6 kelompok. Setiap kelompoknya itu berjumlah 5-6 orang. Kalian boleh bebas cari temennya siapa aja.
Yang penting ada 6 kelompok. Oke, sok dimulai dari sekarang cari teman kelompoknya. Udah. Nah, sekarang setiap kelompok itu, kan ini ada 6 kelompok ya. Dan ibu akan sediakan 6 gambar. Setiap kelompoknya itu memilih salah satu gambar. Pasti harus beda-beda. Karena ada 6 gambar dan juga 6 kelompok. Satu kelompok itu memilih satu gambar. Terus kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian unsur apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Setelah semuanya sudah dilakukan, kalian udah berkelompok, terus udah memilih gambar dan juga udah mendiskusikan unsur apa aja yang ada di dalam gambar tersebut. Kalian terus jelaskan di hadapan teman-teman kalian. Misalnya pertama, kelompok 1 udah siap, kemudian disampaikan di depan teman-temannya kalau di dalam gambar yang ini itu ada unsur garis, yang garisnya itu menggunakan garis vertikal, warnanya juga menggunakan warna merah. Kalian jelasin unsur apa aja yang ada di dalamnya, terus jelasin juga apa makna si gambar tersebut. Silakan pilih dulu dan diskusikan bersama teman-teman kalian. Ya, karena waktu kita terbatas, untuk penjelasan dari setiap kelompok kita lanjutkan di minggu depan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian terapkan dalam membuat desain ke depannya. Cukup sekian dari pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.